Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Magister Pariwisata, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan dan membuat langkah-langkah dalam menggunakan SAMPLS atau Structural Equation Modeling Partial Least Squares. Video ini kami buat untuk tugas mata kuliah yaitu Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Carianingsi, SE, MSI, PhD. Di sini, perkenalkan nama saya Ainil Fadilah dengan NIM 2521426 dan bersama dua rekan teman saya yaitu Firda Amalia Putri dengan NIM 2512267 dan Gaisani Sabrina Bazlin 2521786. Di sini kami menggunakan artikel rujukan atau kami menggunakan panduan yaitu dengan judul Examining Iranian Tourist Memorable Experience on Destination Satisfaction and Behavior Intention dari Goheri 2020. Oke, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Firda Amalia Putri. Kepada Firda, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ainil. Berikut ini saya akan menjelaskan dulu pengertian tentang SEM. SEM itu Structural Equation Modeling, merupakan teknik analisis statistik multivariat yang digunakan untuk menguji hubungan kausalitas yang kompleks antar variabel laten dan variabel terukur secara simultan dalam satu model terpadu. SEM memungkinkan peneliti untuk menguji model teoritis yang libatkan beberapa hubungan sebab akibat sekaligus, termasuk hubungan yang langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya, model SEM mencakup beberapa variabel seperti independen, dependen, mediator, atau moderator. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan timbulnya variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel mediator merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antar variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Yang keempat, ada variabel moderator, merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antar variabel independen dengan dependen. Di SEM sendiri itu ada uh, dua konstruk yang merupakan konstruk ukur, yaitu yang pertama ada konstruk laten yang kita asumsikan menjadi bentuknya lingkaran, disimbolkan menjadi lingkaran, yaitu variabel yang tidak diukur secara langsung. Yang kedua ada variabel empirik, yaitu disimbolkan dengan kotak, yaitu variabel atau indikator yang dapat diukur atau diamati secara langsung melalui kuesioner. Bagian-bagian SEM, yang pertama model pengukuran atau outer model atau measurance model, yaitu menghubungkan variabel laten dengan indikatornya, berfungsi untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumen dengan menghubungkan indikator ke variabel laten. Yang kedua, model struktural, yaitu inner model atau struktural model, yaitu menghubungkan antar variabel laten, berfungsi untuk menguji hubungan, pengaruh, atau kausalitas antar variabel laten, independen, dan dependen. Yang pertama kita akan bahas melalui yaitu uji validitas. Pengujian validitas adalah langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yaitu yang pertama, uji validitas itu ada uji validitas konvergen, bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antar indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Yaitu dibagi menjadi dua, yaitu loading factor atau outer loading merupakan nilai yang menunjukkan korelitas antar indikator dengan variabel laten yang diukurnya. Semakin tinggi nilai loading, maka semakin baik indikator tersebut. Nilainya ideal yang direkomendasikan adalah lebih dari 0,7, sehingga dapat dikatakan valid, meskipun beberapa penelitian masih menerima 0,6 atau bahkan 0,5. Yang kedua, ada average variance extract atau AV, menggambarkan kemampuan konstruk dalam menjelaskan varian indikator. Nilai AV yang baik adalah lebih dari 0,5. Semakin tinggi AV, maka semakin baik kualitas konstruknya.
Yang kedua ada uji validitas diskriminan. Bertujuan untuk memastikan bahwa suatu konstruk berbeda dari konstruk lain berdasarkan standar empiris. Yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu cross-loading, yaitu metode membandingkan korelasi indikator dengan konstruknya dan konstruk dari blok lain. Nilai dari cross-loading yang dianggap valid jika lebih dari 0,7. Yang kedua adalah Fornell-Laker criterion, yaitu salah satu teknik paling populer yang digunakan untuk memeriksa validitas diskriminan model pengukuran. Berfungsi untuk membandingkan nilai akar kuadrat dari AVE setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya. Yang ketiga ada heterothrade monothread threshold atau HTMT, merupakan metode alternatif yang direkomendasikan untuk menilai validitas diskriminan. Berfungsi untuk menguji validitas diskriminan dengan mengukur rasio korelasi item antar konstruk yang berbeda dibandingkan korelasi item dengan konstruk yang sama. Nilai HTMT yang dianggap valid yaitu 0,9 atau 0,85. Yang kemudian kita akan bahas tentang uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan benar-benar konsisten dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Uji reliabilitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Composite Reliability, yaitu CR, berfungsi untuk mengukur nilai sesungguhnya, reliabilitas suatu konstruk atau variabel. Nilai CR yang dianggap valid adalah 0,7. Meskipun nilainya 0,6 masih dapat diterima, menurut Hare 2014. Terus yang kedua ada Crunchbench Alpha, berfungsi untuk mengukur batas bawah nilai realitas suatu konstruk atau variabel. Nilai Crunchbench Alpha itu harus lebih dari 0,6, maka dia reliable. Kapan kita harus menggunakan SAMPLS? Yaitu ada beberapa syarat-syarat yang kita dapat harus menggunakan SAMPLS. Yang pertama, digunakan ketika setiap variabel memiliki banyak indikator dan terdapat hubungan langsung dan tidak langsung. Yang kedua, jumlah sampel penelitian yang relatif kecil, biasanya kurang dari 300 sampel data. Yang ketiga, data yang terdistribusikan tidak normal, masih dapat menggunakan SAMPLS. Yang keempat, menggunakan model yang kompleks, maka masih dapat di-running datanya menggunakan SAMPLS. Yang kelima, cocok untuk penelitian berorientasi prediksi, berupa pembuktian hipotesis dan eksploratif. Oke, selanjutnya kita akan melihat perbedaan SAMPLS dengan SAM-AMOS. Meskipun mereka sama-sama SAM, tapi mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam penggunaannya. Dan dari segi aspeknya juga. Berikut kami akan membahas tentang perbedaan SAMPLS versus SAM-AMOS. Dari aspek pendekatan dulu, kalau SAMPLS itu menggunakan variance base. Kalau SAM-AMOS atau CB-SAM itu covariant base. Tujuannya, kalau SAMPLS itu prediksi dan pengembangan model. Kalau SAM-AMOS itu menggunakan konfirmasi dan pengujian teori. Kalau kalau aspeknya dalam aspek goodness of fit, SAMPLS itu tidak menjadi fokus utama. Kalau Sam Amos itu dia sangat penting gitu. Kalau aspek normalitas data, SAMPLS itu tidak wajib. Kalau Sam Amos itu wajib. Jadi data harus kalau di Amos itu data harus bersifat normal. Kalau di SAMPLS dia data tidak normal aja masih bisa di running. Terus ukuran datanya kalau di SAMPLS itu bisa kecil sampai menengah. Biasanya dari 100 sampai 250 itu masih bisa pakai SAMPLS. Kalau SAM Amos itu dia harus di atas 300 data yang koresponden yang dikumpulkan. Terus model kompleksnya kalau SAMPLS itu sangat fleksibel. Kalau Amos itu dia lebih ketat dan teoritis. Terus kalau SAMPLS itu dari segi cocoknya digunakan untuk apa? Kalau SAMPLS itu dia eksploratif dan prediktif. Kalau Sam Amos itu tentang konfirmasi gitu, konfirmatori. Nah, berikut akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Ainil Fadilah. Silakan Ainil. Ya, baik, terima kasih. Oke, karena kita menggunakan rujukan artikel, di sini
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain explanatory penelitian, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel melalui pengujian hipotesis. Nah, untuk metode surveinya digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan instrumen kuesioner terstruktur. Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan yang mengunjungi destinasi ekoturism yang menjadi objek penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling, khususnya convenience sampling dengan mempertimbangkan kemudahan akses terhadap responden di lokasi wisata. Responden yang valid penelitian ini berjumlah 389 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Instrumen penelitian diadaptasi dari skala Memorable Tourism Experience, yaitu ada hedonism, novelty, local culture, refreshment, meaningfulness, involvement, knowledge, variable destination satisfaction, revisi intention, dan positive word of mouth. Telah diukur menggunakan indikator yang telah divalidasi dalam penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya, kerangka berpikir ini merupakan kerangka berpikir dari Gohari 2020. Yang pertama itu X1-nya itu ada hedonism, X2-nya ada involvement, X3-nya ada refreshment, X4-nya ada knowledge, X5-nya ada local culture, X6-nya ada meaningfulness, X7-nya juga ada novelty. Nah, untuk eh, itu semua merupakan variabel independen. Selanjutnya, untuk destination satisfaction atau Z1 itu merupakan mediator satu. Untuk positive word of mouth itu merupakan mediator 2. Dan untuk variabel dependennya yaitu revisit intention. Oke, di sini terdapat hipotesis, 10 hipotesis yang akan diuji. Di sini ada hipotesis H0 dan hipotesis alternatif. Nah, untuk yang hipotesis pertama, itu ada hedonism tidak berpengaruh signifikan terhadap destination satisfaction. Selanjutnya, hipotesis kedua ada involvement tidak berpengaruh signifikan terhadap destination satisfaction. Refreshment tidak berpengaruh signifikan terhadap destination satisfaction. Dan hipotesis keempat ada knowledge tidak berpengaruh signifikan terhadap DS. Selanjutnya, hipotesis 5 itu ada local culture tidak berpengaruh signifikan terhadap DS. Hipotesis 6 itu ada meaningfulness tidak berpengaruh signifikan terhadap DS. Selanjutnya ada novelty tidak berpengaruh signifikan terhadap DS. Hipotesis ke-8 ada destination satisfaction tidak berpengaruh signifikan terhadap positive word of mouth. Hipotesis ke-9 ada destination satisfaction tidak berpengaruh signifikan terhadap revisit intention. Dan yang terakhir itu positive word of mouth tidak berpengaruh signifikan terhadap revisit intention. Oke, di sini kita menggunakan dummy data dengan sampel yaitu 389 dengan acuan terhadap artikel Gohari 2020. Oke, selanjutnya untuk langkah-langkah dalam menggunakan CPLS akan dijelaskan oleh teman kita atau rekan saya, itu Gaisani Sabrina. Kepada Gaisani, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Ainil dan Firda yang telah menjelaskan mengenai SEM PLS sebelumnya. Di sini saya akan memberitahu langkah-langkah dalam menggunakan SEM PLS. Di sini kami menggunakan SEM PLS yang keempat. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, di sini kita bisa langsung aja kali buka di aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang kita pakai itu ada Smart PLS 4 ya. Nah, untuk langkah pertamanya itu adalah kita bisa klik di new project di sini, lalu kita bisa kasih nama nih sesuai dengan apa yang mau kalian buat gitu.
Karena di sini kita menggunakan dummy data, mungkin kita di sini akan menggunakan nama dengan dummy data ya. Lalu bisa dipencet create di sini. Nah, di sini kan ada dua nih. Untuk langkah pertama itu kita import data file. Ini import data yang digunakan oleh kita itu dummy data ya, yang sebelumnya udah dijelaskan oleh Ainil. Di situ kita memakai 389 data itu mengacu kepada artikel yang kita rujuk gitu. Di sini bisa langsung dipencet open. Lalu, nah, di sini itu untuk skalanya di sini itu di metrik ya, teman-teman. Kalau udah bisa kayak gini, karena kita menggunakan skala Likert, di sini itu kita minimalnya itu di 1 dan maksimalnya itu ada di 5. Lalu kita import datanya, raw datanya. Nah, di sini itu kita sebetulnya sudah bisa lihat bahwa di sini tuh udah ada nilai minnya berapa, mediannya berapa, lalu ada standar deviasinya juga berapa. Nah, di sini karena kita mau menguji data yang sudah kita punya, maka di sini kita bisa langsung back aja, lalu create model. Nah, untuk tipe modelnya itu kita menggunakan PLSM ya. Nah, di sini juga bisa kita kasih nama, mungkin bisa sama aja kali ya, yaitu dummy data. Oke, bisa dipencet save. Nah, ini kan udah ada tabel di sini. Lalu eh, untuk memindahkan eh, yang ada di sini dan raw datanya, kita itu harus di sini, di-select di sini. Lalu data di sini itu dikontrol, lalu satu-satu ya. Nah, habis dari ini, lalu kita drag, pindahkan ke sini. Nah, di sini kita bisa memberi nama, yaitu yang pertama itu tadi X1-nya itu ada di hedonism. Lalu oke. Nah, bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada kalau kita eh, akan mungkin kurang etis ya kalau misalkan ada di sebelah kanan gitu untuk indikatornya, maka kita bisa pindahkan itu nah bisa langsung di di sebelah kanan di sini itu ada ada tombol indikator jika ingin dipindahkan ke posisi kemana gitu, bisa di bawah mungkin atau di atas. Nah, tapi di sini kita memilih untuk di kiri saja. Oke, selanjutnya itu memindahkan seluruh indikator yang ada di kiri sini. Ini kita disesuaikan dengan kerangka berpikir yang sudah teman-teman punya gitu. Di sini kita membentuknya tuh seperti ini. Lalu untuk eh menya- memberi menyambungkan variabel-variabelnya itu di sini teman-teman bisa klik di yang bertuliskan connect di sini, lalu berikan garis-garis sesuai hipotesis. Nah, di sini seperti ini. Nah, setelah itu kita ke sini, ke sini, dan yang terakhir itu ini. Oke, ini sudah di sini bisa teman-teman lihat ya kalau bahwa di sini tuh sudah membentuk seperti kerangka berpikir eh yang dilakukan oleh peneliti Gofar ya teman-teman. Lalu di sini tuh setelah semuanya memiliki garis hipotesis, di sini kita bisa klik di menu calculate. Nah, di sini tuh kita akan menggunakan dua kalkulasi, yaitu yang pertama ada PLSM algorithm dan bootstrapping. Mungkin yang pertama akan kita lakukan itu adalah PLSM algorithm. Di sini kita bisa langsung klik saja. Oke, di sini sebetulnya tidak ada yang harus teman-teman klik gitu selain di start calculation. Eh, oke, nah di sini bisa langsung teman-teman lihat ya bahwa di sini itu ada kerangka berpikirnya. Kalau teman-teman ingin melihat lebih jelas lagi, yaitu teman-teman bisa lihat di outer loadings di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa nilai di sini itu semuanya outer loadingsnya itu di sini itu di atas 0,7 ya, sesuai dengan
yang sebelumnya bisa kita lihat di sini bahwa nilai outer loadings yaitu hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merefleksikan konstruk laten yang diukur secara kuat. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas konvergen dan layak digunakan untuk analisis model struktural selanjutnya. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi SAM-PLS-nya ya teman-teman. Ada nilai outer loadings, lalu ada nilai construct reliability atau ada Cronbach alpha, ada composite reliability, dan juga AV. Oke teman-teman, di sini itu di PLSM algorithm itu kita bisa melihat, tadi kan sudah dijelaskan ya, ada ada udah dijelaskan bahwa di sini tuh ada nilai outer loadings, lalu ada juga nilai R square yang bisa teman-teman lihat. Mungkin setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana ketentuan dari nilai-nilai yang ada di sini. Lalu di sini ada yang sudah dijelaskan di sini juga ada nilai construct reliability dan validity, lalu ada nilai VIF dan juga ada model fit. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan sudah melakukan PLSM algorithm, di sini teman-teman bisa langsung save aja agar jika teman-teman membutuhkan itu sudah ada gitu. Bisa di sini di create aja, oke. Langsung kita kembali lagi. Nah, di sini teman-teman bisa eh, klik lagi calculate di sini, lalu teman-teman lakukan bootstrapping. Oke, nah di sini bisa langsung di calculation aja. Di sini tuh melakukannya sekitar 10 detik, tapi sebetulnya cepat sih, tergantung dari seberapa banyak data yang kita punya gitu. Nah, untuk di bootstrapping sendiri itu teman-teman kalau ingin mengetahui nilai pet koefisien, teman-teman itu bisa di bootstrapping di sini ya, karena di sini bisa dilihat langsung bahwa ada nilai original sampel, ada sampel mean, ada standar deviasi, ada nilai tes statistik dan nilai p-value-nya. Di sini teman-teman bisa langsung save juga. Oke. Nah, mungkin kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Nah, di sini setelah kita melakukan pengujian data di Smart PLS 4 itu, kita mendapatkan nilai nih bahwa nilai AV-nya itu lebih dari 0,5 dengan rentang di 0,69 sampai dengan 0,86, yang mana setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varian indikator. Lalu ada uji reliabilitas, yaitu Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,7 dan composite reliability-nya itu di atas 0,7. Di sini ada uji validitas diskriminan atau HTMT, yaitu yang mana nilai HTMT-nya itu kurang dari 0,9. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman bahwa nilai HTMT di sini itu semuanya hijau. Yang mana kriteria kriteria HTMT itu sendiri yaitu di bawah 0,9. Maka kesimpulannya, setiap konstruk berada secara konseptual, lalu tidak terjadi overlap antar variabel. Seperti itu. Lalu ada evaluasi inner model. Nah, untuk inner model sendiri itu ada pet koefisien yang pertama. Nah, pet koefisien ini adalah angka yang berada di atas panah antar variabel laten yang menunjukkan kekuatan dan arah pengaruh antar variabel. Di sini nilainya itu ada sangat kuat, kuat, dan juga sedang. Nah, untuk inner modelnya juga menunjukkan bahwa signifikan, yang mana jika nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 dan tes statistiknya itu lebih besar dari 1,96. Dalam penelitian ini, seluruh hubungan antar variabel signifikan karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Hasil menunjukkan bahwa semua hubungan signifikan, kepuasan berperan penting, lalu word of mouth meningkatkan niat kunjungan ulang, serta model
memiliki kemampuan prediktif yang baik. Lalu yang ketiga ada tes statistik. Tes statistik ini digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak. Semakin besar nilai tes statistik, semakin kuat bukti bahwa hubungan tersebut benar-benar ada. Dalam penelitian SAMPLS atau hubungan dinyatakan signifikan apabila tes statistik lebih besar dari 1,96, maka tingkat kepercayaannya itu sebesar 95%. Dan bisa dilihat di sini teman-teman nilai tes statistiknya itu di atas 1,96 semua ya. Lalu selanjutnya ada masih di evaluasi inner model yaitu nilai p-value. Lalu di sini masih ada di evaluasi inner model ya teman-teman, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa nilai p-value di sini semuanya itu lebih kecil dari 0,05. Lalu ada nilai R-square. Nah, nilai R-square ini menggambarkan kekuatan model dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Semakin tinggi nilai R-square, semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel tersebut. Nah, dalam SAMPLS, interpretasi nilai R-square secara umum adalah 0,75 itu maka dinyatakan kuat, lalu 0,5 itu dinyatakan moderat, dan 0,25 dinyatakan lemah. Dalam penelitian ini, dapat diartikan bahwa 67,5% dijelaskan oleh destination satisfaction, lalu 56,8% dijelaskan oleh positive word of mouth, dan 62,4% dijelaskan oleh revisit intention. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar penelitian di sini. Nah, selanjutnya ada model fit ya di sini teman-teman, yang mana hasil evaluasi model fit menunjukkan bahwa nilai SRMR atau Standardized Root Mean Square Residual pada estimate model sebesar 0,041. Nilai ini berada di bawah ambang batas, yang mana nilai bawah ambang batasnya itu ada 0,08. Sehingga model memiliki tingkat kesesuaian yang baik dengan data penelitian. Lalu yang kedua ada nilai NFI atau Normed Fixed Index sebesar 0,848, yang mana angka itu mendekati angka 1, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang cukup baik dibandingkan dengan model 0 atau tanpa hubungan antar variabel. Lalu secara keseluruhan, berdasarkan nilai SRMR yang berada di bawah batas yang direkomendasikan serta indikator fit lainnya yang menunjukkan hasil memadai, model penelitian ini dapat dinyatakan memiliki kecocokan yang baik dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya itu ada nilai F-square ya teman-teman. Nilai F-square ini digunakan untuk melihat besar kecilnya suatu efek variabel terhadap variabel endogen atau efek size yang dapat dilihat di hasil PLSM algorithm, yang mana kriteria umumnya itu di 0,02 itu dikatakan kecil, lalu 0,15 itu dikatakan sedang, dan 0,35 itu dikatakan besar. Analisis ukuran efek atau F-square ini menunjukkan bahwa destination satisfaction memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap positive word of mouth dengan nilai 1,317 dan pengaruh yang sedang terhadap previsit intention dengan nilai 0,198. Sementara itu, dimensi-dimensi memorable tourism experience menunjukkan ukuran efek yang kecil terhadap destination satisfaction. Lalu yang terakhir itu ada di VIF atau variance lalu yang terakhir itu ada di VIF atau variance inflation factor, merupakan hasil pengujian multikolinialitas yang dapat dilihat di hasil PLSM algorithm yang menunjukkan bahwa seluruh nilai variance inflation factor atau VIF berada di bawah batas kritis, yaitu 5,
Nilai VIF tertinggi terdapat pada indikator DS2 sebesar 3,677. Bisa dilihat juga di sini teman-teman di yang kedua itu di sini nilainya merupakan 3,677. Sedangkan sebagian besar indikator lainnya berada pada rentang 1,6 hingga 2,3. Lalu nilai VIF yang berada di bawah 5 menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolonialitas dalam model penelitian. Bahkan sebagian besar nilai VIF dalam penelitian ini berada di bawah 3, yang mengidentikan kondisi yang sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang berlebihan antara variabel independen dalam model sehingga estimasi parameter pada inner model dapat dipercaya dan tidak bias. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Ainil. Oke, baik. Terima kasih kepada Gaisani. Untuk hasil hipotesisnya sendiri, dari hipotesis yang kita ajukan sebelumnya itu semuanya ditolak. Eh, Sehingga menghasilkan definisi kalau variabel, contohnya nih pada variabel hipotesis satu itu hedonism berpengaruh signifikan terhadap destination satisfaction. Jadi semuanya itu berpengaruh signifikan. Oke, next. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode CPLS, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa sebagian besar dimensi memorable tourism experience berpengaruh signifikan terhadap destination satisfaction. Nah, seluruh indikator dalam model telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas dengan nilai overloading lebih dari 0,7, nilai AV-nya lebih dari 0,5, serta composite reliability dan Converge alpanya lebih dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid dan konsisten. Namun, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian pada artikel rujukan yang mana pada indikator local culture tidak berpengaruh secara signifikan atau bisa dikatakan H5-nya itu diterima. Pada evaluasi model struktural, seluruh hubungan antara variabel terbukti signifikan. Destination satisfaction memiliki peran penting sebagai variabel mediator yang mempengaruhi positive word of mouth dan revisit intention. Hubungan terkuat ditemukan pada jalur destination satisfaction ke positive word of mouth, diikuti oleh pengaruh terhadap revisit intention. Nah, nilai R kuadratnya sendiri menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik dengan kategori moderat hingga kuat. Selain itu, hasil uji model fit seperti SRMR kurang dari 0,08, mengidentifikasikan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang baik dengan data penelitian. Oke, sekian dari penjelasan kami. Semoga penjelasan kami dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jika dari teman-teman semua masih bingung nih dalam penggunaan sampel S, boleh untuk chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.